Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, anak-anak tetap semangat ya di dalam belajar. Nah, walaupun kita masih belajar dari rumah, harus tetap semangat. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Materi pokok pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial ekonomi dapat terpenuhi. Pembangunan sosial budaya berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Untuk membantu memperlancar kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi masyarakat yang berfungsi untuk mendukung kegiatan adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi adalah merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi Indonesia berdiri pada tanggal 12 Juli 1947. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh semua koperasi yang ada di Indonesia antara lain: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terbatas pada modal, kemandirian. Kemudian melalui KUD atau Koperasi Unit Desa, masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan maupun produksi hasil usaha. KUD diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. KUD memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain membantu para petani dalam dana dan pemodalan, penyediaan bibit tanaman dan pupuk dengan harga yang murah. KUD merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Tujuan dibentuk KUD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Organisasi P3A. Nah, anak-anak, P3A, apa itu P3A? P3A itu perkumpulan petani pemakai air ya. Jadi singkatan dari perkumpulan petani pemakai air atau yang disingkat dengan P3A. Merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Anak-anak, di sini ada ya satu pertanyaannya atau dua pertanyaan ada di sini. Nah, di sini menurut pendapatmu atau menurut pendapat anak-anak, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Jadi hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Nah, nanti anak-anak jelaskan di sini, anak-anak tulisnya penjelasannya di sini ya. Nah, kemudian anak-anak di sini, anak-anak bisa cari tahu satu contoh organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu. Berarti kalau anak-anak di Kota Ambon, cari tahu saja di Kota Ambon sini ya.
Nah, jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut, serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Nah, anak-anak bisa dapat mencari di media, menggunakan media internet, boleh koran lokal, kemudian bertanya pada guru, misalnya ibu kasih contoh beberapa contoh organisasi, misalnya lembaga masyarakat kelurahan atau yang disingkat dengan LMK, atau organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau yang disingkat dengan PKK, atau juga organisasi pos layanan terpadu atau posyandu misalnya. Itu merupakan organisasi-organisasi yang nantinya anak-anak tulis nama organisasinya apa. Nama organisasinya apa, misalnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Kemudian sejarah berdirinya organisasi tadi itu apa. Nanti anak-anak tulis, kemudian manfaat yang diberikan bagi para anggotanya seperti apa lewat organisasi tadi ya. Lalu manfaat yang diberikan bagi masyarakat di sekitar itu seperti apa. Nanti anak-anak tulis seperti itu ya, nanti anak-anak menggunakan media internet atau koran lokal, sedangkan yang tadi Ibu sudah sebutkan beberapa contoh organisasi, nanti anak-anak jelaskan dan anak-anak tulisnya diberikan penjelasannya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita. Selamat siang, shalom.